Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, fa inna Allaha ba'atha sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah wa arsalahu bil huda wa bil haqqi syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa amara an-nasa bit-ta'allumi wat-tafaqquh wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid-din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'ala al-ulama warathatal anbiya. Wa idza kana la rutbata fawqa an-nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilka ar-rutbah fayatabara an-nasu linaili dhalika asy-syarafil 'azim. Fama aktsara al-muta'allimina wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala minhum ila darajatil alimil mutafannin wa ila darajatil mutabahhiril mutamakkin. Wa min haula'il afdad al-qalail Syekhuna Mbah Kiai Haji Zubair bin Kiai Dahlan, Mbah Kiai Maimun Zubair, wa masyayikh sarang rahimahumullahu rahmatal abrar wa jama'ana wa iyyahum fi zumratil akhyar. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Ulil Albab Maimun Abdullah Ubab bin Kiai Maimun Zubair, Kiai Haji Ahmad Najih, Kiai Haji Ahmad Said, dan para masyayikh sarang yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Pagi yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat silaturahim di Madrasah Ghazaliyah Sarang. Madrasah Ghazaliyah Sarang yang disingkat dengan MGS. MGS sama MBG itu bedanya apa itu, Pak? Madrasah Ghazaliyah Sarang, ahlan wa sahlan Romoji. Adalah salah satu madrasah salaf, makanya santrinya dan kurikulumnya kurikulum salaf, kiainya kiai salaf, santrinya santri salaf.
Walaupun di Jawa Timur itu ada alumni Pondok Salaf bilang kula niki santri salaf, bojone disalap kene salap kono. Rupanya santri salaf itu kadang-kadang niku bojone salap kene salap kono. Ya, salah satunya nggih ada yang alumni mriki tapi saya rahasia tak mau sebut namanya. Madrasah ini bagi saya pastinya memiliki alaqah karena sanad keilmuan saya dari Mbah Sahal Mahfud. Muqaddimah yang saya baca tadi kalau itu saya tulis dalam kitab saya Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dari Bara'atul Istihlalnya saya sedang ingin menceritakan bahwa sanad itu penting, dan sanad itu oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi itu disebut salah satu di antara tujuan beliau mendirikan NU. Setidaknya Mbah Hasyim Asy'ari menyebut bahwa tujuan beliau mendirikan NU itu satu, membumikan paham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, beliau menanamkan atau ingin, karena saat itu sedang dalam masa penjajahan, menanamkan nasionalisme, mengusir penjajah. Ketiga yang selalu disampaikan Mbah Hasyim dalam Qanun Asasi itu adalah al-ittihad, persatuan. Baru yang keempat itu kalau kita mau membaca Qanun Asasi, di situ dijelaskan tentang pentingnya sanad atau turos, kitab kuning. Sampai beliau katakan kalau mau memahami agama harus lewat turos, dan turos itu harus lewat sanad. Kata beliau kurang lebihnya fadkhuluha min abwabiha, maka masuklah ke dalam rumah ay al-buyut min abwabiha, lewat pintunya. Pintunya itu maksudnya sanad. Lah, saya tidak mungkin menjelaskan keempat-empatnya, saya hanya mengambil pada poin yang keempat ini. Sanad itu bagi Mbah Hasyim, bagi NU penting. Karena NU itu akan tetap eksis selama ulama NU, santri NU memelihara sanad. Nah, hari ini para hadirin, ada gerakan-gerakan di Indonesia yang memang bukan dari Nahdlatul Ulama, tapi sudah mulai menyadari bahwa salah satu kekuatan NU itu pada sanad. Ketika ditanya pakai bahasa sederhana, jenengan atau Anda mesantren di mana, santrinya siapa, ketika ngaji kitab takrib itu dengan kiai siapa, sanadnya kemana, dan selanjutnya kemana, disitulah kemudian kekuatan Nahdlatul Ulama. Nah, saya mondok ten Kajen Mbah, sampai tamat aliyah Matoliul Falah. Saat di Matolek niku guru-guru Matolek termasuk Moro Sepah kawula Mbah, alumni Matolek terus kemari. Saya ini mertua itu Kajen. Saya jadi Kajen niku naturalisasi. Kalau sekarang ada istilah pemain bola itu naturalisasi, kalau niki Kajen tapi napa? Naturalisasi, karena dipaksa menjadi Kajen karena mertua. Moro sepah kula nggih mriki tahun 60-an. Saya tidak tahu apakah saat itu sudah ada MGS 60-an nggih. Sareng kali Kiai Nafi Abdillah. Sampun wonten nggih? Guru sini. Oh, lah niku moro sepah kula nggih sareng. Moro sepah kula sareng kali Mbah Rozak. Nah, rencang ini dari Kajen kemarin. Guru-guru Matolek rata-rata dari Matolek, kalau madrasah sepertinya lebih tua Matolek dari MGS nih, madrasah. Karena Matolek setahu saya didirikan tahun 1912, seumur kali Muhammadiyah.
Nah, MGS tahun pinten nih? 49. Berarti kalau madrasah lebih tua Matolek. Nah, tapi kalau sanad keilmuan saya tidak tahu. Kemarin saya waktu silaturahim ten Gus Sidror diberi buku Masyayikh Sarang, tak tulisan Mbah Mun ya. Saya tidak tahu lebih dulu mana sejarah pondoknya antara Kajen sama Sarang, tapi kalau madrasahnya lebih dulu Matolek. Tapi Mbah Sahad dan Masyayikh Sarang niku rata-rata ngaos kali Mbah Zubair. Nah, setiap kali hatam kitab ngaos kalau kali Mbah Sahal misalnya Anwarul Masalik, kitab Anwarul Masalik. Niku selalu beliau sanatnya niku atau kitab-kitab usul fikih yang beliau ngaji pasti dari Mbah Zubair. Selain Mbah Zubair, Mbah Sahal itu biasanya sanatnya saking Syekh Yasin Al-Padani. Kilahuma keduanya Mbah Zubair maupun Syekh Yasin Al-Padani dari Syekh Abdul Muhid As-Sidwarji. Nah, niku mantu daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena menikahi putrinya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Bunyai Hamdanah yang dinikah oleh Mbah Asnawi Kudus. Nah, berarti niku adik ipar Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Abdul Muhid, walaupun usianya jauh. Lalu juga biasanya Mbah Zubair dan Syekh Yasin sanatnya itu kalau fikih juga nyambung dari Syekh Muhammad Bagir Al-Jog Jawi. Nah, kilahuma keduanya biasanya dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi dari Syekhona Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan sampai Syekh Nawawi Al-Bantani, atau kadang-kadang Syekh Mahfud At-Turmusi sanad alinya langsung pada Syekh Nawawi Al-Bantani karena beliau juga mengaji lama termasuk ngaji kitab nama Al-Iqdul Farid. Al-Futuhatul Makkiyah Imam Ibnu Arabi. Nah, penjelasan ini ada dalam kitab Al-Iqdul Faridnya Syekh Yasin Al-Padani. Lah, nyambung Syekh Nawawi terus ke atas. Nah, kalau saya baca niku semuanya kemudian dari guru-guru sarang niki termasuk niku wau Syekh Mahfud juga kemudian Mbah Hasyim dari Syekh Mahfud semuanya saya menyebutnya as-silsilah az-zahabiyah, mata rantai emas dalam bidang sanad niki nggih niki Syekh Mahfud dari Syekhona Khalil dari Syekh Nawawi ke atasnya dan ulama-ulama sezaman nyambung terus ke atas nanti kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Imam Ar-Romli, naik kemudian dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, naik terus nyambung kalau sanad fikih Syafi'i niku antariqil Khurasaniyin wa antariqil Iraqiyin. Sampailah nanti terakhir pada Imam Syafi'i nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, inilah salah satu keunggulan NU dengan pesantren salafnya. Laulal ma'ahid wal pesantren, kalau bukan pesantren salaf yang kuat memegang tradisi sanad dan turas. Ini disampaikan kemarin saya 3 hari lalu dari Sulawesi. Ada seorang profesor khirij Azhar mendapatkan doktor dari Azhar sami kali kados Gus Ghafur. Nah, piyambake sanjang, beliau mengatakan
Universitas itu di Indonesia tidak melahirkan ulama. Yang melahirkan ulama pesantren. Universitas di Indonesia hanya melahirkan akademisi-akademisi. Tapi kalau ada alumni pesantren seperti Sarang, seperti Lirboyo, seperti juga Peloso dan sejenisnya, amthal dzalik, kemudian alumninya kuliah, misalnya ke Azhar, alumninya kuliah ke universitas-universitas negeri atau universitas-universitas swasta di Indonesia dimanapun, maka santri-santri pondok salaf seperti ini akan melahirkan ulama sekaligus akademisi. Lah ini yang mahal. Coba panjenengan tinggal ini. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki niku sebelum keluar dari Azhar sudah alim. Tapi ketika kemudian beliau mendapatkan gelar doktor dari Azhar, beliau menjadi al-ulama wal mutsaqqaf, sekaligus alim mutsaqqaf, sekaligus seorang alim dan intelektual. Gus Ghafur sebelum berangkat ke Azhar, sebenarnya alumni Sarang kados jenengan-jenengan niki MGS niki sudah luar biasa nih, sudah luar biasa. Karena apa? Karena di pondok salaf seperti sini itu kalau ngaji kitab dari awal sampai akhir pasti hatam. Betul apa tidak? Hatam. Ngapunten Mbah Yayu Bab. Ten kampus itu dipakainya silabus. Makanya kalau ngaji fikih yang tahqiq pasti santri salaf karena hatam dari awal sampai akhir. Ngaji kitab hadis begitu juga. Misalnya ngaji Sahih Muslim atau Sahih Bukhari atau Ashabus Sunan, pasti dari awal sampai akhir khatam. Bahkan santri-santri dari kecil kalau belajar nahwu niku, saya yakin kalau di sini niku pasti sanawiyah lah. Alfiyah mriki sanawiyah nggih. Nggih sami kadosten kajen sanawiyah. Nah, itu kalau ngaji, kalau musyawarohan itu sudah diskusinya itu sudah sampai ini cara bacanya ahli Basrah apa cara bahasanya ahli Kufah, madrasah Basrah apa madrasah Kufah. Niku waktu diskusi bahsul masail nahwu dari kecil pada saat sanawiyah sudah sangat kuat. Ini pandangannya Imam Khalil Al-Farahidi, Abul Aswad Ad-Duali madrasah Basrah, atau pandangannya Imam Kisai madrasah Kufah. Niku ten sanawiyah sampun diskusi mendalam. Makanya banyak anak-anak santri dari pondok salaf seperti ini begitu masuk ke UIN kuliah, loh, lah iki pelajaranku zaman apa? Ibtidah. Bukan sanawiyah lagi, napa? Ibtidah. Masih al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufid. Wong di sanawiyah sudah bahas in amila niktadaya fismin amal qablu falil wahidi minhumal amal. Gimana lanjutnya? Ya, wasani aula inda ahlil Basra wa ikhtara aksan ghairuhum da usrah. Lah tiba-tiba kok suruh belajar nahwu masih dari awal. Nah, makanya alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Indonesia NU lebih khusus lagi masih memiliki madrasah-madrasah yang menjadi kawah candra di mukanya calon-calon fuqaha, pabrik-pabrik ulama
di Indonesia, salah satunya saya yakin karena dulu alumni Matolek niku kalau temriki Mbah Yai masuk sekolahan MGS niku biasanya wangsul sanawiyah Mbah Yai Ahmad. Makanya lari-lari, tapi rahasia jangan ngomong-ngomong ini. Kajen itu sampai sini biasanya ndak mau masuk MGS, langsung masuknya apa? Sawir apa? Muhadharah nggih, langsung muhadharah. Karena kalau sekolah ulang lagi. Di sini luar biasa tahqiqnya. Mbah Maimun Zubair, Mbah Zubair, Mbah Ki Abdurrahim dan masyayikh beliau adalah Syaikhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Syaikhus syuyukh, beliau adalah gurunya para guru. Lil adidil kurama, bagi orang-orang banyak yang mulia-mulia, yabruzu ba'dahu kibarul ulama, yang sesudahnya muncullah para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, walaupun cita-cita saya Mbah Yai tidak keturutan sampai sarang. Niku riyen dulu santri Hajen biasanya cita-citanya kalau tamat dari Hajen, kalau tidak ke sarang, biasanya yang paling dekat mawon biasanya sarang. Kalau mboten sarang niku santri Hajen biasanya ten Mesir. Kalau di Mekahnya tabarukan ngaos, walaupun jadi santri khorijinya Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, santri-santri Hajen itu ya sama ngaos ten Syekh napa Ismail zaman itu, atau dengan putranya Syekh Muhammad bin Ismail. Saya tidak keturutan. Kenapa tidak keturutan? Tamat aliyah Kajen baru sebulan Mbah Yai, ayah saya wafat, tuwfiya. Jadi saya pulang dari Hajen tidak kemana-mana, ya sudah melanjutkan saja ngajinya ayah saya sampai sekarang. Nah, tapi niki saya merasakan berkah Hajen itu berkah sarang. Karena saya tahu bahwa Mbah Sahal itu alumni sarang. Santri-santri Hajen selalu diberi motivasi oleh Mbah Sahal. Kata beliau, ya abnai, wahai anak-anakku, la budda lakum min an ta'taqidu annama qad hasaltum fi hadhihi al-madrasah min al-ulum innama hiya al-ulumul asasiyah. Bahasa Arab itu kalau sama santri kelas 3 aliyah, bahasa Arab terus nih, bahasa Arab terus. Ngajar tarikh tasyrik bahasa Arab. Setahun niku di kelas hanya datang 5 kali. Paling top niku. Paling top. Sibuk PBNU, sibuk MUI. Tapi kalau ujian keluar soal. Soalnya setahun. Kalau ngajar bahasa Arab terus. Selesai ngajar, santri biasanya ditanya, ya abnai indakum muskilah, kau punya muskilah? Mboten wonten ingkang nyaut. Fahimtum fahimna, padahal mau tanya bingung bahasa Arabnya. Mau tanya itu bingung bahasa Arabnya, santri-santri. Nah, akhirnya al-mumarasah fil lughatil arabiyyah, karena beliau membiasakan bicara pakai bahasa Arab, alhamdulillah niku kula nggih terbiasa. Kula ditangleti, lho jenengan saged bahasa Arab itu dari mana? Ya bahasa Arab. Saya dengar dari guru-guru saya yang dari sarang, bahasa hal niku dengan Mbah Zubair, kata guru saya yang sepuh itu di atasnya bahasa Sahal, namanya Kiai Zainuddin Dimyati. Kiai Zainuddin Dimyati itu di atasnya Mbah Sahal. Ini guru saya yang juga santri seniornya
santri seniornya Mbah Muhammadun Pondoan. Kalau ngaos Bukhari, kali Ki Zainuddin Dimyati. Naik sepeda saya kalau sore ten mriko. Lama-lama sudah ngaji sekian lama, kalau dikasih ijazah ammah kitab Kifayatul Mustafid 5 ala minal asanid. Ini Mbah Muhammadun Pondoan dari Mbah Amir Pekalongan dari Syekh Mahfud. Ki Zainuddin Dimyati menyatakan Gus Sahal. Gus Sahal Mbah Sahal. Wah, niku kasihannya Mbah Zubair. Kamarnya ten pundi rin, ten pondok ya nggih. PM Hal. Wah, niku kalau sama Mbah Zubair sering pakai bahasa Arab. Termasuk murasalah sama Syekh Yasin Al-Padani pakai bahasa Arab diskusi. Belum pernah bertemu tapi sering murasalah pakai bahasa Arab, sehingga pada saat Mbah Sahal haji pertama masih turun di Mina, Jeddah, pelabuhan Jeddah, langsung Syekh Yasin Al-Padani yang menjemput beliau, dan kemudian disitulah beliau mendapatkan al-musalsal bil awwaliyah, karena tidak pernah bertemu pertama di situ. Niki Mbah Sahal, santrinya dibiasakan ngomong Arab, terutama kelas 3 aliyah. Lah pesannya niku yang ingin saya sampaikan. La budda lakum min an ta'taqidu annama qad hasaltum fi hadhil madrasah innama hiya minal ulum innama hiya al ulumul asasiyah. Ilmu yang kau dapatkan dari madrasah ini, maksudnya matolek, kamu harus meyakini bahwa yang kamu dapatkan adalah ilmu dasar. Walakin kullu syai' la budda minal asas. Tapi kamu jangan merasa meremehkan ilmu dasar ini, karena segala sesuatu membutuhkan dasar. Pesan pertama. Pesan kedua, beliau berpesan, kalau kamu nanti katanya tamat, melihat di luar sana, apalagi di luar negeri, ada orang bisa bicara hebat tentang keilmuan Islam, kamu jangan juga gawok, heran, takjub. Kenapa? Karena tidak semua orang yang fasih berbicara keilmuan Islam itu menganggap bahwa Islam itu sebagai agama. Karena sebagian mereka, kata Mbah Sahal, walaupun mereka hebat berbicara tentang keilmuan Islam, innama ya'taqiduna annal islama ilman la dinan. Karena mereka ternyata hanya menganggap Islam itu hanya ilmu pengetahuan, bukan agama. Kalau melihat orang semacam ini, berarti dia akademisi, bukan ulama. Itu bedanya. Waktu saya seperti Anda, niki kan akhir sanah nggak ya? Tamat. Namanya saya masih santri kelas 3 aliyah, umur 19 tahun kurang. Waktu itu Mbah Yubab, saya belum nyampe pesan Mbah Sahal itu seperti apa maksudnya. Ya cuma 2 itu yang saya ingat diantaranya. Maksudnya apa? Pertama, kok harus meyakini bahwa yang kamu dapat di madrasah ini adalah ilmu dasar, 1. Terus kemudian yang saya ingat-ingat itu, nanti kalau kamu melihat sudah dewasa, nanti melihat orang fasih hebat bicara tentang keilmuan Islam, itu jangan gawok, jangan takjub, karena tidak semua dari mereka itu menganggap Islam itu sebagai agama, tapi mereka hanya menganggap Islam sebagai ilmu pengetahuan. Nah, saya ingin beri highlight ya, garis bawah pesan beliau yang pertama ini, bahwa yang kita dapat dari pesantren, para alumni nih, ya, para alumnus atau mutakharrij sekarang kelas pinten mriki kelas
tiga aliyah nih sami. Ini ilmu dasar itu maksud beliau, kamu jangan meremehkan pada satu sisi, tapi juga jangan kecil hati. Tapi juga jangan bangga. Misalnya, ada orang yang begitu tamat madrasah aliyah MGS atau matolek tamat aliyah, wes nek tamat aliyah wes pasti dari kiai aku. Jangan. Ternyata yang kita dapatkan, kalau kita bilang jangan merasa sombong, gawok, itu ternyata masih banyak yang belum kita ketahui di luar. Masih banyak yang belum kita ketahui di luar. Tidak boleh sombong, itu satu. Kalau kita ngaji Sahih Muslim niku wonten bab fadail Al-Khadir alaihissalam. Niku urut niku. Dan Sahih Muslim habis fadail Musa, fadail Isa, nanti ada fadail Khadir. Nah, ayat tentang cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ini kan awalnya dan Sahih Muslim niku karena Nabi Musa pernah ditanya man a'lamun nas. Siapa yang paling pinter? Nabi Musa kurang lebih jawab saya. Nah, niku diingatkan oleh Gusti Allah ada orang yang lebih pinter, itulah nanti kita tahu Nabi Khidir. Lah kalau Nabi Musa saja tidak boleh, apalagi kita yang baru tamat aliyah. Itu satu. Karena memang ternyata di luar sana banyak yang mengagumkan sekali. Ya Allah, setiap kali ketemu niku saya pribadi, ya kalau saya karuan niku Mbah Yai, memang hanya tamat aliyah saja. Saya kalau melihat orang kok pinter-pinter, dahsyat-dahsyat niku bingung. Ya, apalagi kalau dari Timur Tengah. Kalau ini kan timur bagian Jawa Tengah bagian timur. Jawa Tengah bagian timur. Kalau ditanya sama orang-orang kalau ikut kegiatan mewakili NU niku beberapa kali ada ikut kegiatan OKI ya, Munazzamat Ta'awunil Islami, panggil kali ulama-ulama Majma'al Fiqhil Islami yang ada di OKI niku alim-alim masyaallah. Kalau kadang ditangkenti, anta khirij Azhar, anta khirij Syarqil Ausat, anda ini alumni Timur Tengah atau dari Azhar? La. Ana khirij Jawil Wusta. Jawil Wusta Asy-Syarqiyah. Bukan Timur Tengah, tapi Jawa Tengah bagian timur. Nah, niku ilmu yang di luar sana dahsyat. Tapi pesan dari Mbah Sali ini saya ingin sampaikan buat kita semua, adik-adik saya dari sisi umur, nah ilmu alim-alim jenengan saestu. Kita tidak boleh minder. Ternyata yang kita dapatkan dari madrasah ini ilmu dasar itu dahsyat kita pakai untuk kehidupan nantinya. Saya mau cerita pelan-pelan nih. Nahwu, kita dulu kan ngaji nahwu. Awalnya bahsul masail kita, bahsu kita, musyawarah kita. Kalau malam nggih. Mriki musyawarah dalu nggih. Itu kan biasanya dimulai dari yang sederhana-sederhana. Iki mocone piye kan gitu kan? Badi hiyun opo badahiyun. Nek cara ahli Basrah badahiyun. Samai soalnya kiasi. Ahli Basrah itu kan nuhatnya terkenal kiasi. Kok badahiyun? Lah karena nanti jadinya badihah. Sama kayak Madinah, Madinatun madaniyun, bukan madiniyun. Tapi kata orang Kufah, ono sing maca badihiyun, tidak badahiyun. Nah, perdebatan kita baru seputar ini tadi. Tanazu amal lama-lama naik. Begitu kita aliyah bahsu atau musyawarah kita diskusinya
perdebatannya pada wajah-wajah akwal-akwal ulama Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami nopo Ar-Romli ten Tuhfah nopo ten An-Nihayah, Nihayatul Muhtaj dan selanjutnya. Nanti begitu lewat dari itu diskusi kita naik lagi setelah fikih, usul fikihnya, setelah usul fikihnya kalau tambah umur ternyata kita melihat perbedaan pendapat para ulama itu di setiap fan ada. Nahwu, fikih, usul fikih, tasawuf, termasuk mantek. Fabnus Sholahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yambaghi ayyu'lama. Ternyata semua ada. Tapi kalau kita para mutakharrij, para santri MGS renungkan kesimpulan dari semuanya, urusan ilmu itu ada juga dalam urusan kehidupan kita, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya kita sebagai santri, kalau saya mengambil pesan Mbah Sahal tadi, kalau kamu pernah belajar di pondok dulu musyawarah, diskusimu sampai panjang, itu walaupun antara ahli Kufah dan Basrah ada perbedaan pendapat, madhab atau dua madrasah, tapi ada bab usul kesepakatan yang digunakan oleh ahli nahwu, baik itu madhab Basrah maupun Kufah. Apa kesepakatannya? Kesepakatan madhab Basrah dan Kufah menjadikan Al-Quran sebagai al-masdarur ra'isi, sumber utama. Niku Imam Khalil, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali sebagai muassis, pendiri madhab Basrah, tetap mengatakan sumber sampai nopo nek maca ngene iki Quran. Nomor 2, semua sepakat hadisus syarif, al-hadisus syarif, hadis Nabi Muhammad. Ternyata Imam Kisai kalau ditanya sumber utama jenengan nopo? Sama, Quran dan hadis, tambah satu lagi, ini yang jadi sumber utama madhab Basrah dan Kufah dalam nahwu niku. Kalau kita buka kembali, ternyata adalah syair-syair dan kalam-kalam para ahli balaghah, ya, dan syair-syairnya itu walaupun hanya satu bait itu dipakai. Berarti kesimpulan saya, ilmu itu ada bagian usul, ada bagian furu'. Fikih sama. Kalau kita ngaji usul fikih, fikih sama. Usul fikihnya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, walaupun ada perbedaan pada beberapa furu'nya, tapi usulnya sama. Usulnya tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Makanya Imam Syafi'i dalam satu kalimat yang singkat, beliau mengatakan, innal ahkama la tu'khadhu illa min nas au hamlin 'alan nas. Semua hukum itu ujung-ujungnya pasti bernasab langsung pada Quran hadis atau tidak bernasab langsung, tapi kembalinya pada dua ini. Mau qiyas, mau ijma, mau istihsan, mau saddud dari'ah, mau an-nadhar ila ma'alatil af'al, mau al-istishab, semuanya baliknya pasti rujukannya Quran hadis. Ada usul, ada furu'. Tauhid sama. Kesimpulannya gini, kula niku akhirnya dalam hidup para santri, pelajaran yang saya dapat dari pesan Mbah Sahal yang pertama, santri itu
Kalau melihat ada perbedaan pendapat dalam hal apapun, tarik pada bagian usulnya. Selama tidak berbeda dalam bagian usul, perbedaan pada furu, kita tidak perlu bermusuhan. Nah, contoh tauhid. Tauhid itu kita tahu, misalnya ada orang yang berpendapat Quran makhluk. Quran apa? Makhluk. Quran makhluk ini dulu sempat sampai ribut, kita tahu dalam sejarah, sampai mengkafirkan satu sama lain. Atau ulama yang berpendapat bahwa Allah itu bertempat di arsy. Allah itu bertempat di mana? Di arsy. Ini ulama ada sejak dulu. Nah, kesimpulannya, yang diperdebatkan oleh ulama itu sebenarnya adalah bagian furu, bukan bagian usul. Kalau bagian usulnya rukun iman, rukun Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kalau bagiannya hanya bagian furu, kalau saya mengambil pesan Mbah Sahal ini, itu ilmumu yang dulu zaman mondok, di pondok kau baca, kau pelajari, ada perbedaan pendapat fikih, nahwu dan lain sebagainya, nanti jangan suka gampang mengkafirkan sesama muslim. Dalam kehidupan beliau memberi contoh nih. Pada saat di NU niku rame sebuah organisasi yang mau dihukumi sesat. Bahaya Pak. Boleh saya sebut apa mboten ini? Boleh apa tidak? LDII. LDII. Itu yang satu lagi pada saat akan menghukumi sesat sebuah organisasi namanya Ahmadiyah. Jadi disinilah sikap seorang yang matang dalam memahami agama, furu dan usul, dan kemudian juga faham bagaimana kita cara hidup berbangsa dan bernegara. Kita akan tahu ternyata orang seperti beliau itu matang karena dulunya di pondok itu matang. LDII, kalau ditanya mereka itu baca syahadat apa tidak, pasti mereka bilang baca apa? Syahadat. Hanya ada perbedaan menganggap seseorang yang dianggap imam. Imamnya apa? LDII. Nah, beliau tidak segera ingin kita masuk menghukumi sesat mereka. Pertimbangannya apa? Nah, pertimbangannya kalau nanti difatwakan sesat, waktu itu di MUI, termasuk juga pada saat Ahmadiyah mau langsung dihukumi sesat, beliau ketika mau diputuskan pesan pada santri-santrinya di sana, jangan segera dihukumi sesat. Karena apa? Coba kamu pertimbangkan yang lain. Dari sisi ngapunten, dari sisi perbedaan pendapatnya beda nih antara LDII kali Ahmadiyah. Kalau LDII ini dia masih syahadat. Kalau Ahmadiyah mengakui ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ini sudah sepakat, ini sebenarnya keluar dari Islam. Tapi kenapa beliau tidak ingin segera mengeluarkan fatwa? Yang menarik, ternyata beliau menjelaskan hukum agamamu
sama nanti ketika bicara dikeluarkan itu fatwanya harus dipertimbangkan bagaimana dampak dari fatwa yang kau keluarkan. Kalau LDII, beliau menganggap masih masuk pada wilayah khilafiyah atau furu'. Tapi kalau Ahmadiyah, beliau sudah tahu kalau ini, beliau sudah yakini ini sudah keluar dari Islam. Tapi kenapa tidak segera dikeluarkan fatwa sesat? Pertimbangannya, kata beliau, an-nadhar ila ma'alatil af'al, kita harus mempertimbangkan dampak dari fatwa itu. Lah para santri, kita ini dulu ketika jadi santri Bahsul Masail, yang kita lupakan dua hal tadi, membedakan usul sama furu', kedua membedakan tentang dampak dari sebuah pandangan kalau dikeluarkan fatwa. Bahasa hal itu ternyata mikirnya gini, kalau sampean fatwakan itu betul, secara hukum itu betul. Misalnya Ahmadiyah itu di luar Islam, sesat, itu betul. Tapi nanti masyarakat awam kalau kemudian membaca fatwa itu, masyarakat menganggapnya bahwa rumahnya orang LDII, rumahnya orang Ahmadiyah, musolanya orang LDII, masjidnya orang LDII, masjidnya orang Ahmadiyah boleh dibakar. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Begitu fatwa itu keluar, kita tahu ya, termasuk Syiah nih, fatwa Syiah. Di mana? Fatwa Syiah di daerah Sampang, orang-orang Syiah diusir dari kampungnya. Lah, inilah bagaimana cara beliau mengajarkan para santrinya. Satu, bisa memahami al-usul dan al-furu'. Kedua, memahami tentang ma'alatil af'al dalam berfatwa. Makanya kula niku ngapunten, satu ketika menulis sederhana niki kula ngarang-ngarang piyambak. Saya ngenangen niku Mbah Ya Said. Kiai NU itu sebenarnya kalau berfatwa patokannya apa sih? Dawabitnya niku apa? Saya ngenangen, saya baca-baca hasil muktamar NU. Setiap hasil muktamar saya baca, NU itu hebat ulama kita. Ternyata ketika berfatwa, kesimpulan saya tulis, dhawabitul ifta'i ihfadh ya akhi, fahifdhuha sahlun li'alimin sakhi, daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usulith thabitah, wahdhar minal inkari man yukhalifuk, ad-dinu yusrun wal ara'u tushiluk, watba' minal madhahibil mu'tabarah minhaja futyahum wa la tughayyirah, maqasidash syari'i far'i wanzuran ma'ala ma tuftihi thabbit wahkuman, wal waqi'al fikri siyasi ra'ilah wal ijtima'i qabla ifta'in tarah, la tusdiruhu kharijal bi'ati madaruhu bil urfi wal adati, tadayyunun nufusi dhu tafawutin ya aqdaruhu la budda min tafriqatin. Dhawabitul ifta, ternyata ulama NU ketika berfatwa, ihfadh ya akhi, hafalkan wahai saudaraku, fahifdhuha sahlun li'alimin sakhi, menghafalkannya menurut saya mudah bagi orang alim yang sakhi, dermawan. Apa? Satu,
Daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usuli tsabitah. Ulama-ulama dulu, ulama pesantren, ulama NU lah, kalau berfatwa itu bisa membedakan mana wilayah usul, mana wilayah furu'. Kalau ini wilayahnya usul, pasti tidak ada perbedaan pendapat. Karena cirinya usul tidak boleh ada perbedaan pendapat. Kalau orang sudah beda pendapat dalam usul, usul itu seringkali diartikan sempit tauhid. Saya mengartikan usul niku mboten. Fikih niku wonten usul, tauhid niku wonten usul, akhlak tasawuf wonten usul, wonten furu'. Ulama tasawuf punya standar usul dan furu'. Ulama tauhid punya standar usul dan furu'. Ulama fikih punya standar usul dan furu'. Dan itulah kalau kita bisa membedakan, boten napa-napa. Ngapunten. Ulama tasawuf kalau yang tidak bisa membedakan usul furu', tidak sedikit orang yang mengkafirkan Imam Ibnu Arabi. Tidak sedikit yang menganggap aneh Imam Ghazali. Tidak sedikit yang menganggap aneh Ibnul Qarnabi. Ibnul Qarnabi niku Syekhul Junaid, gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Niku nek cara tasawuf aneh. Aneh betul. Bagaimana tidak aneh? Beliau itu ulama yang sangat masyhur wali. Masyhur sebagai orang soleh. Wonten kitabipun Syekh Ihsan Jampes nanti Sirajut Thalibin itu di bab awal. Beliau sepertinya kalau saya lihat banyak mengambil dari kitabnya Syekh Murtada Az-Zabidi dari kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Itu ceritanya menarik. Kata Ibnul Qarnabi, Syekhul Junaid, uriftu bis salah. Saya ini dikenal sebagai orang soleh. Nazaltu fi mahillatin, lalu saya nyampe ke satu kampung, fa'uriftu bis salah. Orang semua tahu saya, cium tangan, ngajak foto. Kalau sekarang ngajak selfie masih. Sekarang itu kan rukun pertemuan, apalagi ketemu kiai, niku selain salaman biasanya apa? Selfie foto. Ternyata jadi orang terkenal tidak enak. Ngapunten. Mbah Yai Ubab, Mbah Yai Said, kiai terkenal niku mboten enak ya. Badhe wayoh niku gampang konangan. Leres apa mboten? Kiai kok terkenal, wayoh niku napa? Konangan. Nek ustad yang enggak begitu terkenal itu malah enak wayoh, Kang. Wayoh niku napa? Gampang. Oh, kiai terkenal, wayoh no susah. Nah, ternyata kata beliau, lama-lama jadi orang terkenal ini tidak enak. Fadakhaltul hammam. Lalu saya masuk ke dalam kamar mandi. Begitu masuk ke dalam kamar mandi di kampung itu, beliau ini ingin berhenti dari keterkenalan. Karena ternyata keterkenalan ini membuat hidup tidak nyaman, seperti ada hijab dirinya dengan Allah, ada gangguan setidaknya kalau tidak hijab. Akhirnya apa? Beliau masuk ke hammam mengambil semacam jaket atau ya jaket jaket orang lain lalu dipakai, lalu beliau fakuntu amshi qalilan lalu saya keluar jalan pelan-pelan. Yang punya jaket metu dari kamar mandi, siapa yang ngambil baju saya? Lalu orang itu lihat saya pakai jaket, maling. Fasammuni lissal hammam. Akhirnya orang memanggil saya dengan sebutan maling di kamar mandi. Begitu orang menangkap saya, wow, iki lo malinge. Begitu sebagian kenal, loh ini kan Ibnul Qarnabi, gurune Imam Junaid Al-Baghdadi. Orang yang tadinya memuji saya sekarang mencela saya, menjauhi saya. Tapi pada saat orang mencela menjauhi saya, kata Imam Ibnul Qarnabi, faqultu alhamdulillah. Faqultu alhamdulillah. Niki standar tasawuf ini bisa beda ini menghakimi. Kalau kata Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi itu memang anti tasawuf. Kitabnya Imam Ghazali suruh jangan dibaca.
atau murid-muridnya Imam Ibnul Jauzi yang sepadan, yang sering mengkritik tasawuf yang dianggap aneh-aneh itu pasti dimusuhi. Tapi kalau orang yang tadi belajar usul dan furu, dia tahu tujuannya apa. Tujuannya ingin bisa dirinya bersih an syawaibil kadari, dari berbagai macam kekotoran, maka tidak masalah. Tujuannya tasawuf itu. Nah, berarti santri harus bisa memahami tauhid ada usul, fikih ada usul, tasawuf ada usul, ada furu. Nah, kalau sudah bisa yang ini, baru yang kedua. Coba perhatikan. Keputusan NU, ulama-ulama NU, saya katakan di muktamar itu selalu bersikap moderat kalau ada perbedaan pendapat bab furu. Bahkan perbedaan pendapat bab usul sekalipun caranya lembut. Bagaimana kita belajar dari kiai-kiai kita ketika menyikapi Ahmadiyah, menyikapi Syiah, menyikapi siapa tadi? LDII, pasti fatwanya lembut. Ahmadiyah di luar Islam, Syiah nanti tafsil, LDII begitu juga. Selama dia masih syahadat, kalau hanya perbedaannya nanti pada apakah mengakui baiat itu jadi syarat apa tidak, dia tidak bisa dihukumi kafir. Hanya kemudian yang menarik, ada rekomendasi berikutnya. Di bawah ada penjelasan ulama-ulama kita, walaupun Ahmadiyah itu di luar Islam, walaupun Syiah itu sesama muslim hanya perbedaan pendapat beberapa hal, selama bukan Syiah yang hulu termasuk LDI, kalimat yang menarik, rekomendasi daripada ulama itu, tapi karena mereka adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia, sama seperti orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dan orang Islam punya hak hidup di Indonesia, maka tidak boleh diganggu hidup di Indonesia. Nah, ini yang saya dapatkan dari ulama-ulama kita selama saya belajar di pondok sampai sekarang. Saya masih belajar terus keliling nih, kumpul kali mbah yai di organisasi ini. Satu yang saya dapatkan, ulama-ulama kita memang luar biasa. Kalau sudah bilang berbeda pendapat, wahdar minal ingkari man yukhalifuk. Nek ono khilaf, tidak usah kita sampai tasyadud dalam ingkar. Ad-dinu yusrun wal ara'u tushiluk, karena memang perbedaan pendapat itu sesungguhnya memudahkanmu. Saya ingat ucapannya Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ma yasurruni lau anna ummata Muhammadin makhtalafat. Saya itu kalau melihat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak berbeda pendapat, saya malah sedih. Ono perbedaan pendapat itu enak. Saya sering memberi contoh perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah pada ukuran subuh. Menurut Muhammadiyah, subuh yang sekarang di Indonesia ini keawalan, terlalu cepat. Berapa menit? Awalnya 4 derajat. 1 derajat itu pinten nggih? Berapa dakikoh? Hah? Pinten? 4 kali 4 pinten niku? 16 menit. Awalnya ngaten. Makanya kalau kita subuh, NU subuh, adzan NU, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammadiyah belum subuh. Aman, masih 1/4 jam. Mereka andai kata minum, bismillahirrahmanirrahim, kata Muhammadiyah aman, iku subuh NU.
Karena ada perbedaan standar al-ghalas minal ghalasi. Kalau kita pakai anggap ghalas. Saya pernah mendengarkan penjelasan ahli falak, ahli astronomi dari Jakarta, Profesor Thomas Jamaluddin, yang sering kalau acara-acara hisab ru'yah itu jadi narasumber. Kita ini dulu belajar falak tapi tidak pernah melihat langsung bagaimana astronomi gambar itu. Beliau kalau ngasih gambaran itu, ini matahari ini, ini munggah ini, ini nanti ada namanya fajar sodik, ini fajar kadhib. Kita nggak pernah melihat langsung gambarnya, kecuali kita hadir di sana, dia bisa memberikan citra. Ini kalau nanti sampai lihat ru'yatul hilal, mana yang hilal beneran, mana yang itu sebenarnya faktor lain, artinya di udara itu ada faktor-faktor lain yang mirip hilal tapi itu pengaruh daripada karbon gitu ya. Wah, berarti kita ini santri ini kalau bicara wakek itu memang pengalamannya kurang, Pak. Saya hadir Basul Masail Wustoh di Sarang tahun 94 seingat saya, kalau enggak 95. Moderatornya Gus Baha dan Pondok Al Anwar Mbah. Kalau sowan Mbah Yubat silaturahim Mbah Mun masih sugeng. Waktu itu yang dibahas konvergensi antara zakat dan pajak. Saya masih ingat tahun 95. Kitab yang dibaca semua kitab klasik. Tapi kitab-kitab modern waktu itu seingat saya banyak ditolak. Kitab-kitab Dr. Abdul Mun'im Jalal yang waktu itu kami bawa waktu itu, santri-santri itu, wah ini kitab anyar ini, Ghairu Mu'tabar. Ghairu Mu'tabar ini. Zaman itu kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili ditolak, betul nggih? Ghairu Mu'tabar. Saat ini pun Mu'tabar dereng. Berarti kan ada pergeseran santri saja. Karena waktu itu kita hidup jadi santri dalam alam pikiran kita. Loh, bagaimana kita mau membahas satu fenomena kalau kita nggak paham fenomena itu sendiri? Bagaimana kita membahas satu fenomena kalau kita nggak paham fenomena itu sendiri? Singkat cerita, ketika membahas astronomi ini, saya baru tahu, oh, NU dianggap keawalan coro Muhammadiyah. Tapi NU Kementerian Agama tetap mengikuti pendapatnya, ya subuh yang kita pakai ini ya itu sudah subuh. Karena nanti pakai hadis Nabi yang Siti Aisyah dan beberapa sahabat meriwayatkan kalau kami sudah keluar dari masjid itu kami keluar masih tidak mengenal jamaah yang lain karena belum ada lampu. Dikasih penjelasan minal gholasi karena sih petang gholas. Maka kalau kita memang ya subuh itu petang. Muhammadiyah tidak, itu tidak. Yang namanya fajar, yang ukurannya fajar harus sudah naik. Nggak ketemu ukurannya. Ya sudah, sampai sekarang NU Muhammadiyah nggak ketemu ukuran awal waktu subuh. Tapi apakah harus ribut? Mboten. Wahdar minal ingkari man yukhalifuk ad-dinu yusrun wal ara'u tushilu. Menurut saya kalau kita seperti ini tidak perlu ribut. Perbedaan pendapat wal ara'u banyaknya pendapat itu tushiluk membuatmu mudah. Kalau kadang-kadang naik kepepet kalau nggih ndamel pendapat Muhammadiyah Mbak. Sahur sudah makan belum minum kok adzan Allahu Akbar Allahu Akbar, waduh kok urung ngombe. Ini masjid NU tak Muhammadiyah iki? Masjid NU ya wis tak melu Muhammadiyah sekali-sekali. Sekali napa? Sekali. Wal ara'u tushil. Nah, sayang saya tidak membawa kitab kecuali satu. Ini kalau saking Lampung wau, kemarin langsung naik kereta dan kemari. Tapi kitab Doa Bidul Ifta yang saya tulis saat saya di Kabul ini ada 40 atau 30 halaman kecil.
Nah itu saya bawa nanti ada di mobil. Nah itu saya tulis sini, saya jelaskan, oh NU ini patokannya menurut saya ini. Setelah saya cek satu-satu ya nggak jauh keluar dari ini semua. Ah moga-moga niku jadi kenang-kenangan saya hadir di sini. Mohon saya dianggap sebagai santri sarang Mbah Yai, karena saya santrinya santri sarang gitu. Jadi ya kalau niki santri sarang. Ini bukan tempat saya sedang memberi mauidhah saestu. Ya, saya tidak berani bicara di sini. Masya Allah Yai Ahmad Said, Masya Allah bahrun, Mbah Yai Najib bahrun bila sahil, nggih. Masya Allah sahibul muallafat allati sarat bihar rukban washtaharat ila aqasil buldan wa man yusharu ilaihi muallifuhu bil banan. Beliau niki kitab-kitabnya banyak yang saya juga sudah baca tapi belum punya. Kalau dari gak ada kitab yang Mbah Yai Said ini, Mbah Yai Ahmad Said ini belum punya saya, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, mugi-mugi saya datang kemari dapat barokahnya Masyayikh Sarang, karena saya baca salah satu Masyayikh Sarang ini ada abahnya Mbah Fadol Senori, namanya Ki Abdus Syakur, betul nggih? Ki Abdus Syakur ini saya temukan namanya pertama kali dalam kitab yang ditulis oleh Senok Hogronya. Senok Hogronya menulis kitab namanya Sofahat min Tarikh Makkah, beberapa halaman tentang sejarah Makkah. Ini beberapa halaman tapi isinya 600 halaman, 2 jilid ini. Saya banyak menemukan cerita tentang mbah-mbah saya itu apa namanya ya, itu dari kitab ini, termasuk nanti pertemuan ulama-ulama luar biasa. Ini adalah kitab antropologi terlengkap ya, terlengkap menurut saya, yang menceritakan tentang Makkah pada masa itu. Beliau mengatakan innan nadhira fi syawari'i Makkah anadzaka yajidu alwanan mukhtalifah, albayat min abna'il atrak, as-sawad min abna'il habasyah. Orang yang berjalan di pinggir jalan Mekah, dia akan lihat waktu itu Mekah penduduknya sudah hegemoni, sudah majmuk. Al-bayat, ada yang berkulit putih, min abna'il atrak, keturunan Turki, as-sawad, orang yang berkulit hitam, min abna'il habasyah, keturunan dari Ethiopia. Nah, ini cerita tentang ulama namanya Syekh Abdus Syakur As-Sirbawi. Senok. Nisbatnya Sirbawi, pulau pusing nih. Sirbawi. Apa ini abahnya Mbah Fadol, kata saya. Saya tanya orang-orang, Mbah Fadol itu bukan Surabaya. Mana? Sedan, nggak asalnya Sedan nggih? Aswidani nggih? Sedan atau Senori. Masa iya? Tapi begitu saya diberi hadiah kitab Gus Idror kemarin, waktu saya sowan silaturahim, oh ini benar dari tahun lahirnya, tahun beliau ke Mekah, pun ini yang diceritakan Senogogronya, Syekh Abdus Syakur ya abahnya Mbah Fadol. Syekh Abdus Syakur digambarkan oleh Senok orang yang menjadi khodimnya abahnya Syekh Bakri Sato, penulis I'anah. Syekh Sato menjadi khodim, kata Senok, ada anak muda namanya Abdus Syakur As-Sirbawi, pinter, akhlaknya bagus, diambil mantu Syekh Sato. Kemudian saya tak lagi dengar bagaimana ceritanya. Pak Tukulo nerima hadiah kitab beliau, Masyayikh Sarang tulisan Mbah Mun, tahun-tahunnya persis di mana Senogogronya temriko. Senogogronya ke Mekah 1887-an kepanggih Mbah Buyut kawula, Syekh Nawawi, Syekh Abdullah, Mbah Buyut saya Abdullah bin Umar, adiknya Syekh Nawawi bin Umar. Mbah Buyut saya Abdullah bin Umar, adik kandung Nawawi bin Umar. Nah ini cerita, ini ketemu, setiap ketemu orang cerita, saya ketemu Abdullah, adiknya Nawawi, Syekh Nawawi. Abdullah ini ngaji sama Syekh Nawawi 16 tahun di Mekah. Semua diceritakan ulama-ulama, Syekh Khonakoli diceritakan. Nah ternyata Masya Allah ada ulama sarang
yang sangat alim, dipuji oleh Senop, masih muda, sempat menikah sama adiknya Syekh Bakri Sato, tapi sepertinya tidak lanjut. Nah, namanya Syekh Abdus Syakur As-Sirbawi. Mungkin waktu itu berangkatnya dari Surabaya, dikasih nisbat As-Sirbawi. Ternyata nggih saking masyayikh mriki. Matur suwun sekali lagi, semoga manfaat saya silaturahim mriki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.